Halo, jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Channel. Melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang Isfocus 3. Jika di video sebelumnya saya membahas tentang point source atau land array untuk mid height-nya, kali ini saya akan membahas tentang subwoofer prediksinya. Yang menarik di video kali ini, pembahasan menggunakan brand tertentu tapi bisa diaplikasikan ke beberapa brand dan juga bisa diaplikasikan untuk subwoofer custom atau subwoofer rakitan teman-teman sendiri. Nah, jadi di video kali ini secara umum bisa diaplikasikan dengan catatan tertentu. Seperti apa lengkapnya, teman-teman bisa lihat video ini sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena di VA Channel ini akan membahas dan memberikan banyak sekali informasi tentang audio secara profesional. Seperti di video sebelumnya, jika kita akan membuat sebuah desain, kita harus memiliki beberapa informasi. Informasinya seperti apa, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Nah, sebagai contoh aja, mungkin ini hanya praktisnya aja. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan ukuran 50 kali 50 meter. Sebelum teman-teman menggunakan ini bisa juga memberikan di sini nama, misalkan di sini project detailnya apa, VA Channel, autornya, nama saya misalkan, company-nya, VA Pro Audio. Untuk note-nya teman-teman bisa menambahkan di sini sebagai tambahan informasi tentang event atau mungkin prediksi tertentu di sini. Oke, kembali ke areanya, saya akan ubah labelnya ini menjadi area 1. Nah, misalkan ini belum ada stage atau panggungnya, saya akan tambahkan di sini. Saya anggap contoh ini panggung atau stage-nya ini ukuran 8 kali 10 meter. Di sini saya akan geser menjadi -8. Ini areanya dan ini stage-nya atau panggungnya. Kemudian area ini posisinya ini untuk audiensnya berdiri atau duduk atau teman-teman bisa buat sesuai dengan kebutuhannya di custom. Mungkin di sini saya akan pilih standing. Untuk detailnya di sini saya tidak akan membahas. Jadi di sini saya langsung aja untuk membuat simulasi subwoofer. Saya akan menambahkan subwoofer terlebih dahulu. Saya akan mencari subwoofer yang mungkin single. Apa ya? Mungkin di sini ada yang single mungkin ini B18 ini single. Saya akan tempatkan di sini. Di tengah ini 25 meter. Sebelum saya membahas yang lainnya, saya akan menjelaskan di sini bahwa subwoofer ini memiliki range frekuensi yang tidak terlalu lebar. Mungkin area kerja subwoofer ini 20 sampai dengan 250 Hz. Nah, sedangkan subwoofer sendiri ini memiliki polar respon atau sebaran suara ini yang bersifat omnidireksional atau menyebar ke segala arah. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa subwoofer ini posisinya di tengah-tengah area. Ini menggunakan satu subwoofer. Di sini bisa dilihat warna ini menunjukkan sebaran suara atau polar respon dari speaker subwoofer tersebut. Nah, ini hampir rata di segala arah. Ini warnanya hampir sama dari mulai merah, kuning, biru sampai biru sekali. Nah, di sini jika saya putar subwoofernya ini ke posisi ke atas, ini akan tetap sama. Oke. Ini tetap sama. Sampai kemanapun ini akan mirip sekali, hampir sama. Mungkin tidak 100% tapi mungkin 95% ini pola responnya sama. Kenapa subwoofer ini memiliki pola respon atau sebaran suaranya omnidireksional atau ke segala arah? Alasan yang pertama di sini adalah ini ukuran box dari subwoofer yang saya gunakan saat ini. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa ini tingginya 0,6 meter atau 60 cm, kemudian panjangnya 80 cm atau 0,8 meter. Dengan panjang hanya 0,8 meter, ini jauh lebih pendek dibanding panjang gelombang dari frekuensi yang saat ini saya lihat adalah 50 Hz. Misalkan saya ubah menjadi 100 Hz. Nah, ini tetap masih omnidireksional. Saya ambil contoh di sini kecepatan suara di udara 340 meter per detik.
Jika saya menggunakan prediksi atau melihat prediksi di 100 Hz, maka saya akan melihat ini 340 dibagi 100. Nah, ini 100 Hz ya. Jadi ketemunya adalah 3,4 meter. Nah, panjang gelombang satu kali rotasi atau satu kali perputaran itu 3,4 meter. Sedangkan panjang dari boxnya ini hanya 0,8 meter. Maka sifat dari subwoofer ini di frekuensi 100 Hz ini masih omnidireksional karena panjang gelombangnya ini masih lebih panjang dibanding box speakernya. Oke, saya kembali lagi. Nah, di sini teman-teman harus menyadari bahwa subwoofer ini jika diletakkan dengan menghadap kemanapun, jika hanya menggunakan satu unit, ini tidak banyak mempengaruhi hasil dari sebaran suara atau pola respon suaranya. Seperti yang tadi saya contohkan di sini, mau ke atas, mau ke mana, ini masih sangat mirip sekali atau hampir sama. Nah, ini pemahaman tentang pola respon subwoofer sebelum kita masuk ke bagaimana jika kita menggunakan monosub, LR sub. Di sini alasan kenapa speaker subwoofer jika kita membuat prediksi di Isfocus menggunakan brand tertentu, tapi kita bisa menggunakan hasil prediksinya ini dengan speaker custom atau rakitan yang kita miliki. Hasilnya tidak akan jauh beda jika teman-teman menggunakan subwoofer dengan jenis direct atau bass reflect. Bentuk speakernya yang speakernya itu posisinya di depan terlihat. Nah, mode horn juga tetap bisa diprediksi, tapi dengan catatan kita lebih banyak harus mencobanya dan juga melihat bagaimana realnya. Mungkin dengan alat bantu seperti pengukuran selanjutnya, yaitu mungkin menggunakan software SmartLav, Arta. Jika posisi subwoofer di tengah menggunakan satu subwoofer, ini secara sebaran suara atau pola responnya ini menyebar ke segala arah. Sebagian orang ini suka dengan posisi yang seperti ini karena di panggung atau di stage ini akan merasakan getaran subwoofer yang sama besarnya di depan area audiens dan juga di panggung atau stage-nya. Ada juga sebagian orang yang tidak mau bocoran subwoofer terlalu besar di belakang stage-nya atau di panggungnya karena ini akan mempengaruhi hasil dari mixingan di atas panggung. Semakin besar subwoofer yang keluar di stage, maka akan semakin kencang juga mixingnya. Ini posisi subwoofer di posisi tengah atau center. Bagaimana jika di posisi LR atau kanan kiri? Nah, sebelum saya mengubah ini menjadi LR, teman-teman lihat bahwa pola responnya ini sangat rata sekali. Nah, jika saya ini geser ke sebelah sini, ini saya anggap -6 dan yang ke sana saya copy supaya sama, paste. Ini ke sananya 6 meter, 0. Nah, posisi ini sama. Sekarang bisa terlihat jika posisi ini kanan kiri subwoofernya atau posisi LR, ini akan menimbulkan banyak sekali efek saling menghilangkan di beberapa titik. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 titik yang di posisi ini cancelling. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini jarak antara subwoofer 1 dengan subwoofer 2 jika di posisi tengah ini dia akan mendapatkan jarak yang sama atau waktu kedatangannya yang sama, maka dia akan summing atau saling menambah. Tapi beda dengan di posisi yang di sini. Jika di sini ke sini dan ini ke sini, ini akan memiliki perbedaan jarak atau kedatangannya. Di sini saya tambahkan, saya sebagai contoh di sini, saya tambahkan mix 1. Nah, di sini ada mic 2. Oke. Caranya simpel di sini supaya kita sama-sama memahami ini. Di sini lihat saya klik 1. Nah, di bagian bawah ini ada namanya time response. Nah, di posisi 1 ini ada garis ini B18. Nah, saya untuk memudahkan saya akan ganti ini menjadi kiri. Dan yang ini saya akan ganti menjadi kanan. Oke. Nah, di sini ada subwoofer kiri dan subwoofer kanan. Ini kiri, ini kanan. Bisa dilihat di sini bahwa di sini posisinya 0 milisecond, tidak ada selisih jarak antara subwoofer 1 dan subwoofer 2. Jika posisi saya klik di posisi 2,
Ini teman-teman bisa lihat. Nah, di posisi subwoofer kiri sampai di posisi mic 2 ini dianggap 0 milisecond. Sedangkan subwoofer kanan yang sebelah sini ini memiliki jarak sekitar 5,3 milisecond. Ini yang saya tadi katakan bahwa antara subwoofer kiri dan subwoofer kanan ini memiliki perbedaan waktu kedatangan di area ini. Nah, ini yang akan menimbulkan efek dari saling menghilangkannya di sini. Ini biru ini kalau dilihat di sini mungkin sekitar 88 dB. Kalau yang warnanya ini agak kuning-kuning kehijauan di sini mungkin sekitar 104 dB. Ini alasannya kenapa subwoofer itu jika diletakkan di kiri kanan ini akan terdengar tidak rata di semua area. Jika kita berjalan dari kiri ke kanan ini ada yang terisi, ada yang kurang, ada terisi, ada kurang, ada terisi. Nah, ini sudah menjadi hukumnya jika kita meletakkan subwoofer di posisi berjauhan seperti ini akan menimbulkan efek yang seperti ini. Di beberapa titik akan saling menghilangkan. Nah, ini adalah pembahasan basic untuk subwoofer. Ini kita membuat simulasi hanya menggunakan satu subwoofer kiri dan satu subwoofer kanan. Jika kita memperbanyak subwoofer, hasilnya akan sama atau mirip. Hanya bedanya adalah SPL-nya ini semakin keras. Mungkin ada yang bertanya, lebih baik di posisi center atau di posisi tengah? Jawabannya ini tergantung kebutuhan karena tidak semua event juga bisa posisi subwoofer itu diletakkan di posisi center atau tengah. Mungkin di sini sudah bisa menjawab sedikit tentang kenapa subwoofer ini ketika dipasang di sebuah event ini tidak bisa rata jika posisinya adalah LR atau kanan kiri. Bukan berarti subwoofer kiri kanan ini jelek, bukan berarti subwoofer yang di center ini paling bagus. Karena ada sisi lainnya ketika subwoofer ini sudah digabungkan dengan speaker mid high atau misalkan bisa point source atau bisa line array yang dipasang kanan kiri, ini akan mengubah secara sudut pandang ketika sudah bunyi secara keseluruhan. Yang terpenting di sini adalah satu hal yang perlu dipahami bahwa dengan meletakkan subwoofer di tengah dan juga di kiri ini sudah membentuk perbedaan dan juga membentuk pola respon yang sangat berbeda sekali. Mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.